Apakah Allah SWT bisa menurunkan uang dan makanan dari langit jika kita tidak bekerja dan hanya ibadah, sedangkan jika tidak makan dalam satu hari sudah mati? Mari kita bedah klaim ini dengan logika materialisme dialektis dan skeptisisme radikal. Dalam durasi 3 menit, kita akan menelanjangi benturan antara angan-angan teologis dan hukum fisika yang kaku. Satu ilusi, logistik langit, The Logistics of Mirage. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, konsep uang atau makanan, jatuh dari langit, adalah bentuk infantilisme spiritual. Bayi menangis dan makanan datang, orang dewasa yang berpikir demikian dianggap gagal melakukan pemisahan antara rahim, di mana semua disediakan, dan realitas objektif. Hukum fisika, uang, kertas atau logam, dan makanan, karbohidrat protein, adalah materi. Materi tidak bisa tercipta dari ketiadaan, ex nihilo, dalam sistem tertutup bumi tanpa proses konversi energi. Kritik, mengharapkan Tuhan melanggar hukum gravitasi dan hukum termodinamika hanya untuk menyuapi satu individu yang enggan bekerja adalah bentuk narsisme kosmik. Kritikus melihat ini sebagai delusi di mana individu merasa dirinya begitu spesial sehingga hukum alam harus dihentikan demi dirinya. Dua iman sebagai pelarian dari tanggung jawab, spiritual bypass. Kritikus ekstrem, seperti dalam tradisi pemikiran Friedrich Nietzsche, akan menyebut fenomena ini sebagai moralitas Buddha. Analisis, menggunakan ibadah sebagai pengganti kerja adalah strategi pertahanan mental bagi mereka yang takut gagal dalam kompetisi ekonomi. Daripada mengakui ketidakmampuan bersaing di pasar kerja, seseorang bersembunyi di balik jubah kesalehan. Efek parasitisme, jika Anda tidak bekerja tapi tetap makan, artinya Anda sedang memakan hasil keringat orang lain, entah melalui sedekah, pemberian orang tua, atau belas kasihan sosial. Iman Anda tidak menurunkan makanan, sistem sosial manusia yang bekerja keraslah yang memberi Anda makan. 3 koreksi medis, mitos mati dalam 1 hari. Kritikus harus meluruskan data Anda agar argumen Anda tidak runtuh secara sains. Fakta biologis, klaim bahwa tidak makan 1 hari langsung mati, adalah salah secara medis. Tubuh manusia memiliki mekanisme autofagi dan cadangan lemak glikogen. Anda baru akan mati kelaparan, starvation, setelah berminggu-minggu tanpa asupan kalori. Kritik narasi, penggunaan narasi, akan mati besok, adalah bentuk teror mental self-inflicted, yang dibuat sendiri, untuk memvalidasi kemalasan atau kepasrahan ekstrem. Realitasnya, Anda punya waktu untuk bergerak, tetapi Anda memilih untuk diam dan menunggu keajaiban yang tidak kunjung datang. 4 agama dalam kacamata materialisme. Mengacu pada pemikiran Karl Marx, jika seseorang percaya ibadah saja cukup untuk mendatangkan uang, maka agama telah berhasil menjadi candu yang melumpuhkan daya gerak manusia. Uang adalah konstruksi sosial, uang hanya memiliki nilai karena ada konsensus manusia dan kerja yang mendukungnya. Tuhan tidak mencetak rupiah atau dolar di pabrik surga, karena uang adalah produk kesepakatan manusia yang fana. Mengharapkan uang dari langit adalah kegagalan memahami apa itu uang. Referensi dan dasar kritik. 1. Friedrich Nietzsche, The Antichrist, kritik terhadap konsep pemberian Tuhan yang melemahkan kehendak untuk berkuasa, will to power, dan kemandirian manusia. 2. Sigmund Freud, The Future of an Illusion, menjelaskan bahwa keyakinan akan campur tangan Tuhan dalam urusan materi, seperti makanan uang, adalah proyeksi dari keinginan perlindungan sosok ayah di masa kecil. 3. Richard Dawkins, The God Delusion, mengulas bagaimana doa tidak memiliki dampak statistik terhadap hasil fisik di dunia nyata jika dibandingkan dengan variabel usaha manusia. 4. Prinsip biologi, homeostasis, menjelaskan bahwa kelangsungan hidup organisme bergantung pada perolehan energi eksternal melalui interaksi aktif dengan lingkungan, bukan melalui meditas pasif. Kesimpulan, secara ekstrem, menunggu makanan turun dari langit sambil beribadah tanpa kerja adalah bentuk bunuh diri yang lamban. Jika Anda tidak mati hari ini, itu bukan karena keajaiban,
Tapi karena tubuh Anda masih memiliki sisa energi dari makanan yang Anda makan saat Anda masih berpikir rasional.